Desa Sukamukti terkenal tenang. Namun, ketenangan itu berubah menjadi teror setelah kematian seorang pria bernama Marno. Marno adalah seorang petani yang cukup berada. Setelah istrinya meninggal, ia menikahi wanita yang jauh lebih muda bernama Eti. Di mata warga, Eti terlihat baik dan penyayang. Namun, tak seorang pun tahu rahasia gelap yang disembunyikannya. Eti diam-diam menjalin hubungan dengan seorang pria berjuluk Gondrong. Kepada Marno, Gondrong diperkenalkan sebagai kakak angkat yang selalu membantu keluarga mereka. Karena percaya penuh kepada istrinya, Marno menerima Gondrong tanpa rasa curiga. Suatu malam, Eti dan Gondrong mendatangi seorang dukun tua di pinggir hutan. Mereka ingin menguasai seluruh harta Marno. Sang dukun menjanjikan jalan mudah, tetapi dengan syarat mereka harus melakukan ritual gelap. Sejak malam itu, kesehatan Marno semakin memburuk. Tubuhnya melemah tanpa sebab yang jelas. Ia sering bermimpi didatangi sosok hitam yang berdiri di ujung tempat tidurnya. "Awas, mereka menginginkan nyawamu," bisik sosok itu dalam mimpinya. Marno menganggap semuanya hanya bunga tidur. Hingga suatu hari, ia jatuh sakit parah dan meninggal dunia secara misterius. Setelah pemakaman selesai, Eti dan Gondrong mulai menikmati harta peninggalan Marno. Rumah, sawah, dan tabungan kini berada dalam kendali mereka. Namun, tepat pada malam ketujuh setelah kematian Marno, terdengar suara langkah menyeret di halaman rumah. Sek. Eti yang sedang tidur terbangun. Dari balik jendela, ia melihat sosok putih berdiri kaku di bawah pohon mangga. Pocong. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Eti menjerit. "Itu Marno." Sejak malam itu, gangguan demi gangguan terjadi. Lampu rumah sering mati sendiri. Pintu terbuka tanpa angin. Suara tangisan terdengar dari gudang tempat Marno biasa menyimpan hasil panen. Gondrong yang awalnya tidak percaya mulai ketakutan ketika melihat jejak tanah kuburan memenuhi lantai rumah setiap menjelang tengah malam. Suatu malam, Gondrong mendengar suara ketukan dari loteng. "Ok, tok, tok." Dengan gemetar ia naik membawa senter. Saat cahaya senter menyapu ruangan gelap itu, ia melihat pocong Marno berdiri tepat di depannya. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Kenapa kalian mengkhianatiku?" Terdengar suara berat bergema. Gondrong berteriak dan berlari turun. Namun sejak malam itu ia kehilangan kewarasannya. Ia sering berbicara sendiri dan mengaku selalu melihat Marno berdiri di belakangnya. Sementara itu, Eti semakin tersiksa oleh rasa takut. Setiap bercermin, ia merasa melihat bayangan pocong Marno berdiri di belakangnya. Puncaknya terjadi saat hujan deras mengguyur desa. Eti mendengar suara dari kamar Marno yang sudah lama kosong. Dengan langkah gemetar, ia membuka pintu. Di dalam kamar itu berdiri pocong Marno. Diam, tak bergerak, namun perlahan mendekat. Eti menangis meminta maaf atas semua perbuatannya. Tiba-tiba suara petir menggelegar. Saat Eti membuka mata, sosok itu telah menghilang. Keesokan harinya, Eti meninggalkan desa dan tidak pernah kembali lagi. Sedangkan Gondrong hidup dalam ketakutan dan kegilaan hingga akhir hayatnya. Warga desa percaya bahwa arwah Marno akhirnya tenang setelah kebenaran terungkap. Namun hingga kini, pada malam-malam tertentu, masih ada yang mengaku mendengar suara langkah menyeret dari arah makam tua. Sek. Dan ketika mereka menoleh, sesosok pocong putih terlihat berdiri di antara kabut, seakan mengingatkan bahwa pengkhianatan dan keserakahan selalu memiliki akibat yang mengerikan. Terima
Terima kasih sudah setia menonton channel Anaya Horor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kita dilancarkan dalam setiap urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin.